Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Hari ini kita akan membahas potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengetahui potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengetahui hutan mangrove yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui potensi terumbu karang yang ada di Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Dan potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lainnya yang berada di bawah laut. Dan kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk Indonesia. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Dan kondisi agak berbeda di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia Timur banyak sekali ditemukan ikan cakalang dan ikan tuna. Dan kekayaan alam kita berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah paling rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafuru di Pulau Papua di timur perairan Indonesia. Selanjutnya mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi hutan mangrove yang pertama itu fungsi ekologis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis yaitu nilai dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar kayu atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya, jenis udang, jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata.
luas tersebar hutan mangrove berada di Pulau Papua yaitu mencapai 3,7 juta hektar, Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Pulau Jawa 34,4 ribu hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Selain memiliki perikanan dan hutan bakau, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Nah, terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang yang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Dan kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Nah, terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, oleh karena itu terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang sangat tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di antara muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya air sungai ke air laut. Dan terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Sekian pemaparan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti. Semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.